Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Hajjah Novi Darmayanti, SEMSAAKCA dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Nur Saputra dengan NIM 220410059 dan Uliatun Nikmah dengan NIM 220410063. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai siklus penjualan. Penagihan. Umum audit siklus penjualan dan penagihan. Tujuan umum audit siklus penjualan dan penagihan ialah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perkiraan-perkiraan berikut ini biasanya tercakup di dalam siklus penjualan dan penagihan: penjualan, retur dan potongan penjualan, beban piutang ragu-ragu, potongan tunai yang diambil, piutang usaha, penyisihan piutang tak tertagih, uang di bank, debit dari penerimaan kas. Sifat siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan dan penagihan melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mentransfer pemilikan barang dan jasa kepada pelanggan dan berakhir dengan pengubahan barang atau jasa menjadi piutang usaha dan pada akhirnya menjadi uang tunai kas. Dokumen dan catatan-catatan dalam siklus penjualan dan penagihan. A. Pesanan pelanggan, customer order. Suatu permintaan barang oleh seorang pelanggan. Pesanan ini dapat diterima melalui telepon, surat, formulir cetakan yang dikirimkan kepada calon pelanggan, atau yang sudah menjadi pelanggan melalui wiraniaga atau dengan cara lain. B. Pesanan penjualan, sales order. Dokumen yang mencatat uraian kuantitas dan informasi yang berkaitan dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Pesanan ini kerap digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otorisasi pengiriman barang. C. Dokumen pengiriman, shipping document. Dokumen yang disiapkan pada saat pengiriman barang yang menyatakan uraian tentang barang, kuantitas yang dikirim dan data relevan lainnya. Dokumen aslinya dikirim kepada pelanggan dan satu atau lebih tembusan ditahan. Dokumen ini sebagai tanda untuk menagih pelanggan sejenis bill of lading konsumen yang merupakan kontrak tertulis antara perusahaan angkutan dan penjual mengenai penerimaan dan pengiriman barang. D. Faktur penjualan, sales invoice. Dokumen yang menunjukkan uraian dan kuantitas barang yang dijual, harga termasuk biaya pengangkutan, asuransi, persyaratan pembayaran, dan data relevan lainnya. Metode ini untuk memberitahukan kepada pelanggan jumlah penjualan dan tanggal jatuh tempo. Aslinya dikirimkan kepada pelanggan dan satu atau lebih tembusan ditahan. Faktur ini dokumen dasar guna mencatat penjualan dalam catatan akuntansi. E. Jurnal penjualan, sales journal. Jurnal ini untuk membukukan penjualan, biasanya menunjukkan penjualan kotor untuk golongan yang berbeda-beda, seperti lini, jenis produk, ayat jurnal kepiutang usaha serta rupa-rupa debit dan kredit. Tembusan setiap faktur penjualan harian disimpan, kemudian tembusan ini dijumlahkan dan harus sama dengan total penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. Jumlah masing-masing pos yang terdapat di dalamnya biasanya dibukukan ke dalam buku besar General Ledger setiap bulan. F. Memo kredit, kredit memo atau kredit nota. Suatu dokumen yang menunjukkan pengurangan jumlah piutang pelanggan karena pengembalian barang atau pengurangan harga. Sering digunakan formulir umum seperti halnya faktur penjualan, yang berlaku untuk mengurangi piutang usaha dan bukan menambah. G. Nota pembayaran, remittance ad vice. Suatu dokumen yang melengkapi faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan dan dapat dikembalikan kepada penjual dengan pembayaran tunai. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan nama pelanggan, nomor faktur penjualan, dan jumlah faktur pada saat penerimaan pembayaran. Nota pembayaran digunakan untuk memungkinkan penyetoran tunai secepatnya dan memperbaiki pengendalian penyimpanan aktiva. Jurnal penerimaan kas, cash receipts journal. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari penagihan, penjualan tunai, dan semua penerimaan kas lainnya. Jurnal ini menunjukkan total penerimaan kas pengkreditan kepiutang usaha dalam jumlah kotor penjualan semula, potongan yang diambil serta debit dan kredit lainnya, pendebetan dan pengkreditan lainnya. Ayat harian dalam jurnal penerimaan kas didukung oleh nota pembayaran. I. Formulir otoritas piutang tak tertagih. Dokumen yang digunakan secara internal yang menunjukkan otoritas untuk menghapuskan piutang usaha karena tak tertagih. Fungsi siklus penjualan dan penagihan. A. Pemrosesan pesanan pelanggan. Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal dari keseluruhan siklus penjualan. Resminya, pesanan ini merupakan tawaran untuk membeli barang atas dasar persyaratan tertentu. Penerimaan pesanan pelanggan biasanya segera disusul dengan pembuatan pesanan penjualan dan faktur penjualan. B. Persetujuan kredit. Sebelum barang-barang dikirimkan, seseorang yang mempunyai wewenang harus lebih dahulu memberikan persetujuan kredit terhadap pelanggan untuk penjualan kredit. Suatu kelemahan dalam prakteknya seringkali mengakibatkan bertambah besarnya piutang ragu-ragu dan piutang usaha yang mungkin tidak akan tertagih. Bagi kebanyakan perusahaan,
Indikasi persetujuan kredit atas pesanan penjualan sudah merupakan persetujuan untuk pengiriman barang. C. Pengiriman barang. Fungsi kritis ini merupakan titik pertama di dalam siklus penjualan di mana aktiva perusahaan diserahkan. Kebanyakan perusahaan mengakui adanya penjualan pada saat barang dikirimkan. Dokumen pengiriman pengapalan dibuat pada saat pengiriman barang. Dokumen ini, yang biasanya terdiri dari beberapa konosemen, bill of lading, adalah dokumen yang diperlukan untuk ketepatan penagihan yang dikirimkan kepada pelanggan. Perusahaan yang menyelenggarakan persediaan secara perpetual juga memutakhirkan catatan tersebut atas dasar catatan pengiriman barang. D. Penagihan kepada pelanggan dan pencatatan penjualan. Karena penagihan pelanggan, billing customer, adalah suatu sarana informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang terhutang atas barang yang dibelinya, maka penagihan ini harus dilakukan dengan benar dan tepat pada waktunya. Aspek yang paling penting dari penagihan ialah memastikan bahwa semua pengiriman telah ditagih, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari satu kali, dan setiap pengiriman harus ditagih dalam jumlah yang tepat. Penagihan dalam jumlah yang tepat tergantung pada pembebanan kepada pelanggan untuk kuantitas barang yang dikirimkan dengan tingkat harga yang diotorisasi. Harga yang disetujui, diotorisasi, mencakup biaya pengangkutan, asuransi, dan syarat pembayaran. Pencatatan yang tepat atas penjualan di dalam jurnal penjualan dan buku tambahan piutang usaha juga merupakan bagian yang penting dari proses akuntansi. Kesalahan yang terjadi pada setiap bagian dari proses akuntansi dapat mengakibatkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi sebelumnya diperlukan agar barang tiba di tangan pelanggan, menagih pelanggan sebagaimana mestinya, dan mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan akuntansi. Fungsi lainnya meliputi penagihan dan pencatatan kas dan hal-hal, transaksi-transaksi, lain yang mengurangi piutang usaha. Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, masalah yang paling penting ialah kemungkinan adanya pencurian. Pencurian dapat terjadi sebelum penerimaan dicatat dalam pembukuan ataupun sesudahnya. Pertimbangan utama dalam penanganan penerimaan kas adalah bahwa semua uang tunai harus dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan buku tambahan piutang usaha serta disetorkan ke bank dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nota pembayaran remittance advice diperlukan untuk maksud ini. F. Pemrosesan dan pencatatan retur serta potongan penjualan. Apabila seorang pelanggan tidak puas dengan barang-barang yang dikirim, pihak penjual seringkali menerima retur pengembalian barang atau memberikan pengurangan pembebanan. Pengembalian dan pengurangan harus dicatat dengan benar dalam jurnal retur dan potongan penjualan termasuk dalam buku tambahannya. Memo nota kredit biasanya dikeluarkan untuk pengembalian barang dan pengurangan harga guna membantu menyelenggarakan pengendalian dan mempermudah pembukuan. G. Penghapusan piutang tak tertagih. Tanpa memandang agresivitas kredit, merupakan hal yang biasa apabila beberapa pelanggan tidak membayar hutangnya. Bila perusahaan berkesimpulan bahwa sejumlah tertentu tidak mungkin ditagih lagi, maka jumlah tersebut harus dihapus. Umumnya, hal ini terjadi apabila pelanggan dinyatakan pailit atau piutang tersebut diserahkan kepada agen penagihan. Praktek akuntansi yang tepat menghendaki penyesuaian koreksi untuk piutang tak tertagih. H. Penentuan piutang ragu-ragu. Penentuan untuk piutang ragu-ragu harus mencakup jumlah penjualan periode berjalan yang dianggap perusahaan tidak dapat ditagih di masa datang. Kebanyakan perusahaan penentuan piutang ragu-ragu merupakan jumlah residual, sebagai hasil penyesuaian akhir tahun yang dilakukan oleh manajemen untuk penyisihan piutang tak tertagih allowance for uncollectible accounts. E. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat fungsi sebelumnya diperlukan agar barang tiba di tangan pelanggan, menagih pelanggan sebagaimana mestinya, dan mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan akuntansi. Fungsi lainnya meliputi penagihan dan pencatatan kas dan hal-hal, transaksi-transaksi, lain yang mengurangi piutang usaha. Dalam pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, masalah yang paling penting ialah kemungkinan adanya pencurian. Pencurian dapat terjadi sebelum penerimaan dicatat dalam pembukuan ataupun sesudahnya. Pertimbangan utama dalam penanganan penerimaan kas adalah bahwa semua uang tunai harus dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan buku tambahan piutang usaha serta disetorkan ke bank dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nota pembayaran remittance advice diperlukan untuk maksud ini. F. Pemrosesan dan pencatatan retur serta potongan penjualan. Apabila seorang pelanggan tidak puas dengan barang-barang yang dikirim, pihak penjual seringkali menerima retur pengembalian barang atau memberikan pengurangan pembebanan. Pengembalian dan pengurangan harus dicatat dengan benar dalam jurnal retur dan potongan penjualan termasuk dalam buku tambahannya. Memo nota kredit biasanya dikeluarkan untuk pengembalian barang dan pengurangan harga guna membantu menyelenggarakan pengendalian dan mempermudah pembukuan. G. Penghapusan piutang tak tertagih. Tanpa memandang agresivitas kredit, merupakan hal yang biasa apabila beberapa pelanggan tidak membayar hutangnya.
Bila perusahaan berkesimpulan bahwa sejumlah tertentu tidak mungkin ditagih lagi, maka jumlah tersebut harus dihapus. Umumnya, hal ini terjadi apabila pelanggan dinyatakan pailit atau piutang tersebut diserahkan kepada agen penagihan. Praktek akuntansi yang tepat menghendaki penyesuaian koreksi untuk piutang tak tertagih. Penentuan piutang ragu-ragu. Penentuan untuk piutang ragu-ragu harus mencakup jumlah penjualan periode berjalan yang dianggap perusahaan tidak dapat ditagih di masa datang. Kebanyakan perusahaan penentuan piutang ragu-ragu merupakan jumlah residual, sebagai hasil penyesuaian akhir tahun yang dilakukan oleh manajemen untuk penyisihan piutang tak tertagih allowance for uncollectible accounts. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.